TV. Ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Kalimantan Utara menjadi salah satu daerah penghasil udang windu terbesar di Indonesia. Namun, sebelum diekspor harus melalui tahapan pengelolaan oleh perusahaan cold storage, di mana udang segar dari tabak akan dikupas dari kulit dan dipangkas kepalanya, sehingga limbah ini adalah salah satu sumber peluang untuk dijadikan pakan untuk ikan. Kan nilai ini. Dengan melihat peluang tersebut, kolaborasi antara Pertamina Patraniaga bersama dengan unit pelaksana teknis daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan mampu melakukan pembinaan gabungan kelompok tani kehutanan lestari Gunung Selatan yang menghasilkan pakan ikan air tawar dan ternak dari limbah kepala dan kulit udang. Muhammad Fauzan Ridwan selaku Corporate Social Responsibility Officer Pertamina Patraniaga melalui Gapok Tanhut Lestari, limbah kulit dan kepala udang tersebut diubah menjadi pakan ternak dan ikan air tawar dengan cara merebus terlebih dahulu kemudian dijemur selama kurang lebih 2 hari. Setelah kering digiling menjadi tepung protein. Pelet yang dihasilkan memiliki kandungan protein 37%. Ini tergolong cukup tinggi karena untuk pakan ikan air tawar kandungan protein paling tinggi 40%. Setelah produk jadi kemudian didistribusikan ke pembudidaya ikan air tawar yang juga binaan dari Pertamina Patraniaga dan UPTD KPH Tarakan. Karena memang awalnya itu kita kan ikut FGD dengan tim KPH. Dari segi Tarakan sendiri kan punya wilayah hutan lindung dan itu jadi fokusnya KLHK Pusat buat pengelolaan wilayah perhutanan sosial. Makanya kami rasa itu perlu didorong untuk difasilitasi pengembangannya. Pun pakan kemarin sebenarnya integrasi dari program satu lagi kita Batari namanya Bandeng Tanpa Duri. Itu kita punya limbah itu tidak terpakai. Akhirnya diolah di sini oleh kelompok ini. Karena memang dari segi pengolahan limbahnya dapat, dari segi pemanfaatan wilayah perhutanan sosialnya dapat. Sementara itu penyuluh kehutanan UPTD KPH Tarakan Sugeng Widarno juga menambahkan, jika selain pemanfaatan kayu ada juga pembinaan di bidang tanaman kehutanan dan perikanan. Dalam sehari rumah produksi ini mampu mengolah limbah sekitar 800 kg karena musim panen udang windu mengikuti siklus air pasang surut laut. Dalam sebulan ada 2 kali musim panen di mana limbah cukup melimpah. Terdapat 3 mesin utama pengolahan. Yang pertama pencacah kulit dan kepala udang yang telah kering menjadi tepung protein, kemudian mesin pencampur dan mesin pencetak pelet. Mengingat bahwa makanan pabrikan itu sangat mahal dan juga kadar proteinnya juga bisa dikatakan sebenarnya kalau di kota Tarakan tuh untuk limbah-limbah perikanan kita sangat luar biasa. Itu ada kepala udang, ikan-ikan rucah yang ada di nelayan-nelayan itu kan sebenarnya itu bisa dikatakan limbah bagi mereka, tapi bagi kita tuh sebenarnya hal-hal yang sangat potensial untuk kita jadikan sebuah produk turunan dari kegiatan kelompok. Salah satu pembudidaya ikan air tawar Tadem mengaku bahwa dirinya tidak lagi harus membeli pakan dengan harga Rp290.000 per 30 kilo karena sudah ada suplai dari rumah produksi. Ia mengaku terdapat beberapa jenis ikan yang ia budidayakan, diantaranya ikan mas, gurame, dan nila. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah makan, jika untuk ikan mas dan gurame harganya Rp50.000 per kilo, ikan nila Rp25.000 per kilo, dan keuntungannya sudah lumayan tinggi karena tidak lagi membeli pakan dan sudah bisa membuat bibit sendiri. Terkadang dipesan karena kita langganan dengan Pak Jul waktu itu, terkadang beliau itu pesan 20 kilo, 50 kilo gitu. Enggak menentu dia, kadang-kadang karena di rumah makan itu terbatas juga. Nah kalau sekarang ini karena Pak Effendi mereka ini, ya kita baru ada berkenalan dengan beliau nih. Kalau ada yang bisa dia bilang kemarin itu dia punya pasaran itu luas tempat itu pasaran itu banyak yang membutuhkan ini. Kalau untuk pakan sendiri gimana Pak, kebutuhan pakan untuk ikan-ikan di sini? Ya kalau dulu itu memang kita biaya sendiri. Kalau sekarang ini baru bibit kan mas yang masuk ini itu ada pakan yang dari apa itu dari perikanan gitu. Kalau salah ini.